Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan juga yang ada di rumah ibadah pada siang hari ini adalah waktu yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, yang kita bisa belajar kembali dari firman Tuhan, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan dengan topik yaitu jadilah bernilai di hadapan Tuhan. Dan juga kami sampaikan minggu yang lalu bahwa agama Kristen itu adalah agama dengan konsep apa? Penebusan. Agama Kristen adalah agama penebusan, dan agama Kristen adalah di mana manusia dicari oleh Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pelajaran itu seiring dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau pelajari bagaimana diklaimnya agama Kristen sebagai agama dengan konsep penebusan. Puji Tuhan. Ya. Kita mau pelajari firman Tuhan. Kita buka Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai 26, kita baca. Kami minta seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah juga buka Alkitab kita dari Roma 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Yang sudah ketemu, katakan amin. Baik, kami akan bacakan perikopnya nanti bersama-sama hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, para pelayan dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita baca bersama-sama. Pada hitungan ketiga, manusia dibenarkan karena iman. 2, 3, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau pelajari ayat ini, ya, atau topik kita hari ini ayat demi ayat, ya. Saya mau kasih tema untuk pelajaran kita siang hari ini yaitu keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, tema ini sebenarnya nanti akan sangat panjang. Sebenarnya saya mau kasih tema yang cukup panjang, cuman nanti sayangnya nggak bisa diingat, sehingga saya persingkat kembali dan supaya kita bisa mengingat. Puji Tuhan. Nah, tema kita adalah keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Nah, baik, kita baca dari ayat 23 dimulai, silakan. Ayat yang ke-23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Ketika manusia diciptakan, manusia mempunyai kemuliaan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan bla bla. Kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan ketika disebut menurut gambar dan rupa Allah, ada kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Ya. Dan juga ketika manusia itu dihembusi nafas kehidupan oleh Allah, di situ juga ada roh Allah dan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita hari ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya perbuatan dosa mengakibatkan kemuliaan Allah hilang dari hidup kita. Kemuliaan Allah hilang karena perbuatan dosa kita. Ya, teruskan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Iya, oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis. Dibenarkan. Kita yang tadinya berdosa, menghilangkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, menjadi dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Dengan apa? Teruskan. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa agama Kristen, agama penebusan,
Ini dasarnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena penebusan. Ya. Dan banyak juga spekulasi yang mengatakan bahwa yang ditebus itu adalah manusianya, bukan dosanya. Itu hanya konsep pemahaman saja. Sebenarnya yang ditebus adalah manusianya, bukan dosanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun disebut penebus dosa, artinya kita dosa, kita orang berdosa. Ya. Kita ditebus. Teruskan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Maka manusia selamat masuk surga hanya karena Yesus. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema tadi, keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Dibenarkan karena iman. Kalau kita melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dari 1 sampai 10, tidak akan pernah kita bisa selamat. Baik nggak kita kalau melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu? Baik ya? Baik. Tetapi tidak selamat karena melakukannya. Sehingga apa? Agama lain selain Kristen yang sejati itu agama melakukan perbuatan baik. Kumpulkanlah amal ibadahmu, perbuatlah segala yang baik-baik supaya kamu masuk surga. Supaya tiba saatnya nanti segala amal baikmu dihitung. Orang Kristen tidak mempunyai konsep yang demikian. Sekalipun darahmu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti. Kenapa? Karena tebusan darah Yesus. Seperti apapun dosa kita semuanya dibersihkan. Puji Tuhan. Lunas. Utang lunas, dibersihkan, enggak sebagian. Sehingga tidak berarti apa-apa perbuatan-perbuatan baik. Konsep agama lain, agama seberang, ya, itu perbuatan baik baru masuk surga. Sehingga ada orang Kristen bertanya, Pak Pendeta, kalau ada orang nggak kenal Yesus, nggak percaya Yesus, tapi mulai lahir sampai mati, dia selalu berbuat baik, masuk surga nggak dia? Ada pendeta yang menjawab, oh dia masuk surga. Saya mau katakan sesuai dengan Alkitab katakan bahwa itu masuk neraka. Puji Tuhan. Kenapa? Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus saja. Orang yang tidak kenal Yesus, sekalipun seandainya disampaikan kebenaran Injil kepadanya, dia akan terima. Itulah takdirnya. Keselamatan tidak sampai. Kabar keselamatan tidak sampai. Kabar Injil tidak sampai. Jadi kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima Injil keselamatan, bersyukurlah kita, bersukacitalah kita. Puji Tuhan. Karena kita sudah terima keselamatan yang satu-satunya itu. Kalau kita perlu agama lain, kalian harus berbuat baik, Bapak Ibu. Harus berbuat baik. Ya. Amal ibadah dihitung. Kita tidak perlu dihitung amal ibadah. Yang penting beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi firman Tuhan juga katakan jangan menjadi picik. Ketika dikatakan sudah selamat sehingga seenak perut kita aja mau berbuat apa-apa, seenak perut kita saja untuk tidak beribadah, jangan kita menjadi orang yang picik. Puji nama Tuhan. Dalam surat Filipi 2 dikatakan ayat 12 bahwa kerjakanlah, puji nama Tuhan, kerjakan keselamatan. Jangan sudah selamat duduk santai, nggak bisa. Karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus bisa saja itu tidak sejatinya kita terima, tidak sungguh-sungguh kita terima. Kenapa? Banyak bukti orang yang menjadi murtad. Banyak orang yang berpaling dari keselamatan yang sudah diterima, berpaling dari Yesus. Kenapa? Dia masuk agama lain. Tapi katanya dia sudah selamat. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum terima Yesus. Puji Tuhan. Dia belum terima Yesus. Berarti orang-orang yang murtad, orang-orang yang katakan menjadi mualaf, dia sesungguhnya belum pernah terima keselamatan. Ya. Ketika dia meninggalkan Yesus, ketika dia mualaf, dia hanya sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dia belum pernah terima Yesus. Ya. Sekarang pertanyaannya, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, apakah sudah sungguh-sungguh terima Yesus? Haleluya. Jadi banyak orang yang menyalahkan tebusan darah Yesus ini. Buktinya apa? Buktinya ketika dia sudah terima Yesus, dia juga hidupnya nggak jelas, dia hidupnya merana, dia hidupnya susah.
Tidak pernah Tuhan katakan di Alkitab bahwa umat Tuhan itu harus kaya. Tidak pernah. Kalau ada pengajaran demikian, umat Tuhan harus kaya, sesat. Saya sudah baca beberapa ayat Alkitab yang menyatakan umat Tuhan kaya. Ada memang tertulis. Tetapi ketika kita pelajari konteksnya, itu bukan kekayaan jasmani, puji Tuhan, tetapi kekayaan rohani. Kekayaan hati itu. Buka semua ayatnya, semua tentang kekayaan hati. Ya. Jadi agama Kristen bukanlah agama senang-senang. Mengikut Tuhan bukan berarti menjadi senang, puji Tuhan. Dan juga bukan menjadi susah. Ada juga sekarang teologi yang kesusahan. Mengikut Tuhan itu harus susah, harus sangkal diri, harus pikul salib, sehingga kemana-mana dicaci orang, dimaki orang. Oh haleluya, bodoh itu, Kristen tolol. Jemaat gereja Tuhan harus menjadi jemaat yang cerdas, puji nama Tuhan. Ya, jangan menjadi jemaat yang bodoh. Sekarang konsep kita adalah konsep penebusan, puji nama Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Sekarang tergantung kita mau nggak terimanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang yang mau terima sungguh-sungguh, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, Filipi katakan kerjakan keselamatan. Sudah diselamatkan, kerjakan, isilah keselamatan itu. Ya. Ketika kita berbuat baik, kita tidak akan pernah selamat. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Puji Tuhan. Bahwa baca Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Ya, satu orang baca, buka Efesus 2 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8 dulu dibaca, silakan. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ya, siap-siap, Efesus 2 ayat 8. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan, Baca terus langsung. supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan Ya. dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan apa? Yang benar dari orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang kudus, bukan perbuatan yang benar dari orang yang tidak kudus. Orang yang kudus itu hanyalah orang yang terima tebusan dari Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekalipun darahmu merah seperti kebijakan, putih seperti salju, itu artinya kudus. Puji Tuhan. Dikuduskan. Jadi perbuatan dari orang yang sudah dosanya dikuduskan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kembali seperti pertanyaan orang Kristen yang bodoh tadi, ketika ada orang yang tidak percaya Yesus, tidak kenal Yesus, dia berbuat baik mulai lahir sampai meninggal, dia umurnya 100 tahun, sepanjang 100 tahun dia berbuat baik terus, kekayaan semua untuk orang susah, orang miskin, dia masuk surga tidak? Tidak. Percaya demikian Bapak Ibu? Haleluya, jangan segan-segan. Alkitab menjadi koridor kita. Tolak ukur kita Alkitab, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya. Baca Efesus 2:8. Efesus yang kedua ayat 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Sekarang beriman gak kita untuk kematian Yesus ini menebus dosa kita? Amin. Kalau kita beriman, jadilah iman. Diselamatkanlah engkau. Puji Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu, oh saya beriman, tapi saya ragu. Orang yang mendua hati tidak mendapat. Jangan ragu. Karena dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah pasti. Pasti. Enggak insya Allah. Tidak mudah-mudahan, tapi pasti. Maka agama seberang bilang kita, agama Kristen itu terlalu gegabah, terlalu takabur. Masa ia pasti masuk surga? Ya pasti. Kalau kami itu gak pasti, insya Allah. Kita gak insya Allah. Pasti. Haleluya. Ya. Baca terus Efesus 2:8 tadi habis. Itu bukan hasil usaha. Itu bukan hasil usahamu. Tadi Roma 3 ayat 23, ya, diberikan dengan cuma gratis, tanpa alasan, tanpa syarat. Ya. Makanya ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, kita tak pernah disuruh Yesus, aku sudah mati bagi kamu, maka kamu
bodoh, ini pengajaran yang salah. Ya. Makanya saya dengan Bapak Gembala sempat bergumul, kami akan buat pengajarannya untuk mengimbangi pengajaran yang melenceng ini. Ya. Kiranya ada berkah, kiranya ada sponsor. Ya. Kita akan buat seminar, kita buat KKN. Pengajaran yang sekarang tidak parada, menyiksa diri sendiri. Tapi ketika kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, ya, beritakanlah Injil kepada penjuru bumi, percaya dibaptis selamat, karena kita melakukan itu. Kita dipenggal, kita dipenjara seperti Paulus, kita dianiaya, kita dihina. Ini dikit-dikit ceritakan Yesus saja, dikit-dikit ceritakan Yesus saja. Sana. Kita dikucilkan. Yang kayak gini yang dimaksud. Puji Tuhan. Bukan nyiksa diri, nyusah-nyusahin diri, itu goblok namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu keselamatan yang diberikan Yesus bukan hasil usaha kita. Puji Tuhan. Teruskan dulu. Tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Dalam suratan Galatia dikatakan Yesus menjadi kutuk bagi kita yang terkutuk. Yesus jadi kutuk bagi kita, menggantikan kita yang terkutuk. Sehingga keselamatan yang seharusnya ya dimiliki oleh Yesus itu diberikannya kepada kita. Kenapa? Yesus menggantikan kita menjadi kutuk. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, konsep keselamatan kita adalah tebusan dari Yesus. Puji Tuhan. Ya, tebusan dari Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak perlu berbuat baik. Tapi setelah terima dan percaya beriman kepada tebusan darah Yesus, kerjakanlah keselamatanmu. Puji nama Tuhan. Berbuatlah yang baik. Tapi jangan pernah berpikir perbuatanmu itu menyelamatkan. Tidak pernah. Oh, saya berikan persembahan ke gereja banyak-banyaklah supaya nanti saya masuk surga. Tidak. Tapi menambah mahkota dia. Puji Tuhan. Menambah mahkota. Kita sudah pasti. Tapi ada yang tidak punya mahkota, ada yang punya mahkota, bahkan ada yang bertingkat mahkotanya firman Tuhan. Ya. Nah, jadi keselamatan yang sudah kita terima harus kita isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Puji nama Tuhan. Ya, teruskan. Sudah habis tadi Efesus 2. Ayat yang ke-9. Ya, 9 baca terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Terus? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan sok. Jangan pernah bilang saya nanti selamat kalau saya berbuat baik. Jangan seperti orang kaya yang bertanya kepada Yesus, Guru, apa lagi yang harus perbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Hukum Taurat sudah melakukan semua yang baik-baik dia lakukan. Terakhir kata Yesus, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Orang kaya itu langsung meninggalkan Yesus. Apa kata Yesus? Lebih mudah unta kambing masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk. Karena apa? Karena dia merasa segala kebaikannya layak membuat dia masuk surga, layak membuat dia masuk kerajaan. Tetapi sesungguhnya hanya melalui Yesus. Puji Tuhan. Iya. Baca terus dulu Efesus sampai habis. Ayat yang ke-10. Ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Artinya kita orang-orang yang selamat. Habis itu melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Hidup dulu dalam Kristus Yesus, baru melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan baik dulu, baru terima Yesus. Tidak. Makanya jangan pernah kita hakimi. Kalau ada orang jahat datang ke gereja kita, oh nggak boleh, perampok nggak boleh ke sini. Jangan. Kita harus terima. Puji Tuhan. Karena dia nggak harus berbuat baik dulu. Dia terima Yesus dulu dong. Baru nanti dia kerjakan yang baik-baik. Puji nama Tuhan. Kembali kepada Roma 3. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kita pelajari kembali dari kitab Roma. Sudah sampai berapa tadi? 25. Ya, ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman
dalam darahnya ya. Terus Hal ini dibuatnya Mhm. untuk menunjukkan keadilannya, ya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. iya, dia membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya itu artinya semua perbuatan manusia yang sudah menyakitkan hati Allah. Ya, semuanya sebenarnya Tuhan izinkan terjadi. Waktu itu Tuhan Allah masih sabar. Ya. Tetapi ketika dia sudah tidak sabar lagi, dosa itu harus dihukum. Tapi di sisi lain dia adil. Dia sayang sama kita. Sehingga dia tidak tega untuk menghukum kita semua kembali seperti waktu dia membunuh umat manusia zaman air bah. Dan sudah berjanji. Makanya tidak segampang itu Tuhan Allah menghukum dunia ini lagi. Karena dia sudah berjanji tidak akan lagi menghukum manusia dengan cara yang seperti itu, massal. Terakhir, karena dia mengasihi manusia itu, tapi manusia itu selalu membelakangi dan menghujat dia dengan cara-caranya yang tidak terpuji. Terakhir, harus dihukum, tapi harus dikasihi. Caranya, cari pemeran pengganti. Dibuatlah Yesus pemeran pengganti. Puji nama Tuhan. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13, dia menggantikan kita. Menggantikan kita menjadi kutuk. Kitalah yang terkutuk. Dalam suratan Yesaya katakan, penyakit kita lah ya, pelanggaran kita lah ya, semua kita yang terkutuk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua perbuatan-perbuatan kita yang baik tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada. Ya. Kemarin kami sharing dengan Bapak Gembala hari Sabtu tentang firman Tuhan ini, ya. Kami bahas bahwa bagaimanapun baiknya kita, kalau di Alkitab kalau sudah dibilang saleh, ini sudah luar biasa. Hamba-hamba Tuhan terdahulu atau nabi-nabi seringkali bilang dia orang yang saleh. Ini udah pasti baik kali. Sudah pasti baik. Bukan Yesaya 64 ayat 6. Tapi dalam surat Yesaya 64 ayat 6, yang ini kita baca. Saya buka juga ya. Sudah ketemu? Ya, baca. Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Kami sekalian seperti orang najis, terus Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. kesalehan kami seperti kain kotor, sampai di situ ya. Kain kotor di sini, mohon maaf ibu-ibu, itu adalah pembalut wanita. Baca ulang. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Saya baca bahasa Batak supaya lebih afdol ya. Biar kena dia bahwa memang kain kotor dimaksud itu adalah pembalut wanita yang sudah bekas pakai ya. Jaladoshon halak naramun dohami sude jala songon ulos na marsapu daro-daro. Marsapu daro-daro bekas darah najis. Jadi kalau dalam terjemahan Indonesia literatur atau terjemahan yang tanpa pemahaman, ya artinya tanpa pengertian bias, seperti terjemahan baru ini ada pengertian bias yang disederhanakan. Jadi kalau terjemahan literatur itu dikatakan seperti kain yang najis. Kalau terjemahan Indonesia literatur, perbuatan baik kita itu di pandangan Tuhan hanya seperti kain kotor. Bayangkan, tidak berarti apa-apa. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang harus berbuat baik supaya selamat, itu adalah Kristen yang sesat, Kristen yang salah. Kita tidak percaya hal yang demikian. Puji Tuhan. Ya, seperti kain kotor, bayangkan itu. Nah, jadi keselamatan hanya dalam Yesus saja. Baca di Kisah 4 ayat 12, Kisah 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Ya. Cepat.
Demikian firman Tuhan. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, Ya. selain di dalam Dia. Selain di dalam siapa? Di dalam Dia. Di dalam Dia. Dia di sini Yesus. Baca dulu ayat 3 di sebelumnya. Ayat 3 di pasal itu yang sama. Ayat yang ketiga demikian. Hmm. Mereka ditangkap Ya. dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, Ah. karena hari telah malam. Ayat 2, dulu ayat 2. Supaya jelas ya, di dalam Dia ini siapa? Sebenarnya di situ jelas di Ayat Yesus. yang kedua demikian. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak Ya. dan memberitakan bahwa dalam Yesus Dalam ada siapa? kebangkitan dari antara Dalam siapa? Dalam- Dalam Yesus. Baca ulang di ayat 14 tadi. Ayat yang ke-14 Ayat 12 12. demikian. Ah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, Aha. juga selain di dalam Dia. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jadi kayak mana dengan pengajaran yang dibawa Muhammad? Tidak selamat. Never. Hanya dalam Yesus. Terus ada lagi yang bertanya, Pak Pendeta, ada orang yang percaya Yesus tapi dia bukan Kristen. Siapa itu? Islam, Pak. Kenapa dia percaya Yesus? Ya, dia percaya Nabi Isa. Inilah Yesus yang salah. Kalaupun memang Yesus Kristus dimaksud adalah Isa Al-Masih, tetapi yang percaya Yesus sebagai penebus dosanya, itulah yang selamat. Puji Tuhan. Bukan percaya Yesus sebagai Nabi. Yang percaya Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus dosanya, itulah yang selamat. Bukan hanya sekedar percaya. Iblis pun percaya Yesus. Ya, bahkan iblis percaya Yesus itu anak Allah. Yesus tidak pernah selamat sekali. Karena apa? Iblis tidak percaya Yesus menebus dosanya. Ya. Nah, kalau ada orang Kristen tidak percaya Yesus tebus dosanya, nggak ada bedanya dia sama iblis. Nah, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita membaca satu ayat lagi. Coba dipersiapkan dulu di Yohanes 10 ayat 28. Yang membaca Roma tadi kembali. Ruth buka di Yohanes 10 ayat 28. Itu sebagai kesimpulan kita nanti. Kembali ke Roma 3. Ayat yang ke-29. Ayat 29. Roma 3. Ayat yang ke-26. Iya, ayat 26. Maksudnya ialah Iya. untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Iya, menunjukkan keadilannya seperti yang saya bilang tadi. Dia harus menghukum dosa itu yang ada dalam manusia. Tapi dia mengasihi karena dia Allah Maha segalanya, Maha pengasih, Maha adil, dan Maha penghukum. Semuanya harus diterapkan. Caranya bikin Yesus sebagai pemeran pengganti. Teruskan. Supaya nyata apa? Bahwa Ia benar Bahwa Allah itu benar. Terus? dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, yang percaya Yesus mati bagi dosanya. Puji Tuhan. Bukan sekedar percaya Yesus saja. Ya. Baca dulu ayat 27. Ayat yang ke-27. Ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apakah dasarnya untuk bermegah? Orang yang berbuat baikkah? Bermegah supaya dia masuk surga, yang melakukan hukum Taurat kah? Oh tidak. Terus kan? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Perbuatan kah? Terus? Tidak. Tidak. Terus? Melainkan berdasarkan iman. Melainkan berdasarkan iman. Beriman kepada Yesus, beriman kepada Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, maka kita selamat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan keselamatan itu tidak bisa diganggu gugat. Baca Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat yang ke-28 demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku memberikan, aku Allah ya. Aku di situ Allah memberikan hidup yang kekal Kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Mohon maaf, tadi itu bukan Allah, itu aku Yesus yang bicara ya.
Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari Seorang tanganku. pun tidak merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ya, tidak akan direbut kita dari tangan Yesus. Jadi sekali kita masuk ke tangan Yesus dan selamat, tak bisa dicomot apapun. Puji Tuhan. Iblis kah? Ekonomi kah? Agama seberang kah? Oknum jahat kah? Perampok kah? Tidak ada yang bisa. Yesus pastikan kita selamat. Teruskan. Ayat yang ke-29. Bapakku Ah? yang memberikan mereka kepadaku Bapa atau Allah yang memberikan kita kepada Yesus lebih besar daripada siapapun, lebih besar daripada siapapun. dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bayangkan, kita di tangan Yesus juga di tangan Bapa. Dua tangan sekaligus mencengkeram kita. Siapa yang bisa ngambil? Iblis. Ulos. Ada. Tak satu pun keselamatan kita bisa luntur. Makanya jemaat gereja Tuhan di Indonesia, Philadelphia, kalau ada pengajaran yang bilang nggak ikut pengajaran ini nggak masuk surga, itu sesat. Ikutilah pengajaran yang sesat sejati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pengajaran di gereja kita inilah pengajaran yang sejati. Jangan ikut-ikutan, jangan berkiblat kepada pengajaran lain. Karena dasar kita adalah Alkitab, bukan pendeta. Bukan pendeta senior, pendeta seminar, bukan. Tetapi pengajaran dari Alkitab. Puji Tuhan. Bukan atas dasar persekutuan. Persekutuan tubuh Kristus lah, pembangunan tubuh Kristus lah, tidak. Saya tegas menentang itu. Kemarin di dinas saya tentang itu. 5 pendeta sekaligus sharing sama saya. Saya buka dasar-dasar ayat. Ini. Ya. Nah, kita semua pasti selamat. Puji Tuhan. Ya, tak satu bisa membelenggu kita, merebut kita dari tangan Yesus. Bahkan adat sekalipun tidak bisa. Tapi kembali ketika kita sudah terima keselamatan itu, mari kita kerjakan. Puji Tuhan, kita kerjakan keselamatan kita supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya, supaya kita mendapat mahkota pada hari nanti kita diberikan upah, yaitu surga yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Dan kembali kepada tema tadi, tidak ada keselamatan di luar Yesus, tapi keselamatan hanya ada dalam nama Yesus.